Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membahas tentang kekosongan hukum pada pengguna jasa prostitusi online. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirana Andini Maheswari, NPM 2216071001. Saya Husnandra Aziza dan NPM 21160711107. Saya Alda Talita Sita dengan NPM 2216071004. Saya Metia Amanda, NPM 2216071009. Saya Alda Talita Cantik dengan NPM 2216071025. Saya Indah Ramadhani Atazawa, NPM 2216071035. Oke, nah selanjutnya kita akan berdiskusi nih ya tentang kekosongan hukum pada pengguna jasa prostitusi online. Nah, sebenarnya kan kekosongan hukum ini artinya adalah keadaan ya, di mana suatu peristiwa itu belum diatur undang-undang, sehingga undang-undang ini nggak bisa nih dijalanin dalam situasi ini. Nah, kalau ngomongin tentang kekosongan hukum pada pengguna jasa prostitusi online, ada yang tahu nggak sih prostitusi online itu apa sih sebenarnya? Prostitusi online itu suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain. Nah, dia ini menggunakan transaksi medianya online yang mana dilakukannya itu menggunakan media elektronik gitu. Oke, tapi prostitusi online ini kan suatu kejahatan ya yang ada di Indonesia juga gitu ya termasuk. Nah, ada nggak sih sebenarnya pasal yang mengatur tentang prostitusi online ini? Pasalnya itu sendiri adalah pasal 296. Nah, menjerat para mucikari yang mengadakan atau menyediakan jasa prostitusi untuk orang dewasa. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana dengan denda paling banyak Rp15.000. Nah, ini nih merupakan pasal untuk menjerat mucikarinya, tetapi belum ada pasal yang melegalkan untuk yang biasa ya penggunaan. Jadi di sini disebutin bahwa yang dikenain pasal itu cuman penyedianya gitu ya, penyedia jasa prostitusi itu, tapi penggunanya ini belum ada nih. Ini merupakan kekosongan hukumnya. Nah, kalau di Indonesia ini kan pasti udah ada dong tentang kasusnya gitu ya, kasus prostitusi online ini, dan kayaknya juga emang pernah ada yang sempat kayak viral gitu ya di Indonesia. Itu kira-kira yaitu adalah kasusnya Vanessa Angel nih. Ada yang bisa jelasin nggak sih tentang kasus ini? Polisi menjerat Vanessa Angel dengan Undang-Undang ITE. Vanessa diduga menyebarkan konten yang bermutasi pornografi. Adapun pasal yang menjerat Vanessa Angel adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Vanessa Angel sempat diciduk oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur karena kasus prostitusi online. Namun Vanessa dibebaskan meski harus wajib lapor ke Polda Jatim. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, perihal prostitusi salah satunya diatur dalam pasal 4 ayat 2. Pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi. Yang satu di antaranya adalah menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung secara seksual. Pasal ini dapat menjerat prostitusi online dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda maksimal 3 miliar. Selain itu, terdapat juga ancaman pidana bagi orang yang
mendanai atau memfasilitasi pasal 33, pekerjaan seks komersial pasal 34 dan mucikari pasal 35. Itu sih kalau Oke. buat kronologi kasus Vanessa Hmm. Angel sendiri yang gue dapat dari berbagai informasi kayak website, YouTube, kayak gitu kurang lebih. Oke, dari tadi nih ya kalau misalnya di kasusnya Vanessa Angel ini dari tadi itu dia didakwa dengan pasal banyak ya, yaitu ada juga Undang-Undang ITE tentang pornografi. Tapi di sini yang perlu kita lihat ini bahwa yang dijerat pasal ataupun yang dipidana gitu ya, ini adalah yang ininya apa sih penyedia jasa itu dan juga orang yang mendanai atau memfasilitasi, tapi nggak pernah ada nih nyebutin bahwa pengguna jasanya juga ikut dimasukin gitu ya dalam hal ini gitu kan. Nah, tapi kenapa dalam kasusnya Vanessa Angel ini pemakai jasanya tidak ditahan ya? Ada gimana nih menurut kalian tentang hal ini? Gimana nih ceritanya kalau ya? Jadi yang gue baca dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Arman Asmara mengatakan pria berinisial R yang ditangkap bersama Vanessa Angel pada 5 Januari lalu tidak ditahan. Menurut Arman, penggunaan jasa Vanessa itu untuk sementara lolos dari hukum karena belum ada aturan perundangan yang bisa menjerat. Maksudnya di sini karena masih ada kekosongan hukum itu sendiri. Jadi belum ada pasal yang mengatur untuk pengguna itu mendapatkan hukuman. Jadi yang kena hukuman itu yaitu Vanessa Angel karena dia yang yang menjual belikan fotonya. Ya, sebenarnya padahal ini ditangkapnya barengan ya, tapi yang diringkus atau ditangkap ini adalah Vanessa-nya doang ya sebagai penyedianya dan penggunanya yang berinisial R ini nggak ditahan gitu kan. Sebenarnya kan harusnya gitu ya ada nggak sih sebenarnya hukuman pengguna online prostitusi ini? Tapi kira-kira kalau di Indonesia ini berarti masih terdapat kekosongan hukum gitu ya. Ada yang tahu nggak apakah sebenarnya ada nggak sih hukuman gitu yang untuk pengguna online prostitusi ini? Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap wanita pekerja seks komersial, sedangkan laki-laki pengguna jasa seks komersial jarang ditangkap, bahkan tidak pernah ditangkap oleh aparat penegak hukum. Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Nah, itu sih jadi ternyata gitu ya di Indonesia ini penanggulangan prostitusi itu ternyata cuman menertibkan wanita pekerjanya dan justru laki-lakinya itu enggak, dan itu justru menurut saya itu bisa membuat prostitusi online ini yang enggak ada gitu ya masih tetap berlanjut karena para penggunanya juga dapat leluasa karena dia nggak takut untuk terjerat sanksi hukum pidana gitu kan. Nah, karena nggak menggulung efek jerah nggak sih, Kir? iya, karena belum ada nih ya hukum untuk menjerat. Jadi mereka tuh nggak takut untuk melakukan hal itu lagi, ya karena mereka nggak bisa dipidana juga gitu kan. Dan menurut kalian nih, kenapa sih hukum tentang hukum itu harus mengatur nggak cuman penyedia jasa prostitusi, tapi juga penggunanya ini juga harus dijerat gitu. Kenapa nih kira-kira menurut kalian? Menurut gue ya Kir, jadi kenapa sih harus ada hukum yang mengatur mengenai pengguna jasa prostitusi tersebut? Jadi jika tidak ada hukum yang mengatur mengenai para pengguna jasa prostitusi, maka para
pengguna jasa prostitusi tersebut itu akan merasa aman dan juga tetap leluasa gitu loh untuk membeli jasa tersebut gitu untuk kepuasan mereka semata. Jadi walaupun hal itu kan kita tahu ya hal itu sangat bertentangan gitu kan dengan berbagai aspek dan norma yang ada di negara kita. Jadi maka dari itu hukum untuk pengguna jasa prostitusi online itu sangat diperlukan sih Kir menurut gua karena adanya kekosongan hukum itu tuh bikin para pengguna jasa prostitusi ini terlalu luasa gitu loh. Jadi harus ada pertanggungjawaban pidana gitu loh bagi para pengguna jasa prostitusi. Makanya harus dibuat hukum pidana untuk para pengguna jasa prostitusi tersebut. Gitu sih Kir menurut gua. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Mungkin ada nggak yang mau kalian tambahin gitu tentang prostitusi online? Kayaknya udah cukup jelas sih Kir dari kasusnya Vanessa Angel sendiri. Kayak di situ dijelasin kenapa penggunanya malah belum dapat hukuman, terus pasal-pasalnya pun jelas dia terjerat karena apa. Kalau menurut gue udah cukup karena kekosongan hukumnya sendiri terdapat dari penggunanya. Kenapa nggak ada pasal yang mengatur tentang itu? Ya berarti dari diskusi kita pada hari ini tentang kekosongan hukum pada pengguna jasa prostitusi online itu kesimpulannya bahwa terdapat nih kekosongan hukum di pengguna jasanya ya. Karena yang ditahan ataupun yang dijerat pasal adalah penyedianya dan harusnya ada yang hukum yang mengatur karena prostitusi online ini bertentangan dengan aspek norma dan hukum gitu ya. Dan harusnya ada pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi. Oke, mungkin itu aja ya diskusi kita pada malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau gitu kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kirana, terima kasih teman-teman. Terima kasih.